Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dengan Prodi PIAUD. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Arofah Nur Quraini dengan NIM 203131057, Putri Henry Melinda Sari dengan NIM 203131066, Putri Indah Lestari dengan NIM 203131069, dan Hunum Stepianiken Ayuningati dengan NIM 203131071. Di sini kami akan memaparkan video strategi pengelolaan pembelajaran melalui bermain atau STEAM. Yuk simak videonya. Yang pertama yaitu pengertian STEAM. STEAM adalah pendekatan pendidikan dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara total dalam mengeksplorasi dan memahami substansi makna dari pelajaran yang sedang dilaksanakan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dan para siswa bereksplorasi dengan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas belajarnya. STEAM merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang memadukan 5 disiplin ilmu secara harmonis untuk melengkapi dan sebagai dasar untuk memandu siswa dalam penyelidikan, dialog, dan pemikiran kritis atau critical thinking. Dalam disiplin ilmu tersebut, diantaranya adalah sains, teknologi, teknik, serta seni dan matematika. Setiap komponen dari disiplin ilmu STEAM bila dipadukan, khususnya pada pembelajaran, bisa membuat siswa memecahkan sebuah masalah dengan baik dan efektif, mulai dari masalah pelajaran akademik maupun masalah di luar atau dunia nyata, tentu dengan cara yang lebih tajam dan komprehensif. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran melalui bermain pada anak usia dini. Yang pertama, ada konsep bermain. Melalui bermain, anak-anak dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dari segi motorik, kognitif, emosi, sosial, bahasa, kreativitas, nilai, dan sikap hidup. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kegiatan bermain, anak dapat melakukan koordinasi otot kasar. Dengan bermain juga, anak dapat mengembangkan kreativitasnya. Dengan bermain juga, anak dapat melatih menggunakan kemampuan kognitifnya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Anak juga dapat meningkatkan kepekaan emosinya dengan cara mengenakan berbagai macam perasaan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Terus juga dalam kegiatan bermain ini anak dapat mengembangkan hubungan sosialnya seperti membina hubungan dengan anak lain. Yang kedua, ada 8 fungsi bermain pada anak usia dini. Apa saja itu? Yang pertama, untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua, untuk melakukan berbagai peran yang ada di kehidupan nyata. Yang ketiga, untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang nyata. Yang keempat, untuk menyalurkan perasaan yang kuat seperti memukul-mukul kaleng. Yang kelima, untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima. Yang keenam, untuk kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan. Yang ketujuh, mencerminkan pertumbuhan. Misalnya, semakin bertambah tinggi badannya, maka semakin gemuk badannya. Yang terakhir atau yang kedelapan, untuk menyelesaikan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah seperti menghias ruangan. Klasifikasi kegiatan bermain pada anak usia dini. Yang pertama, penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial anak. Ada bermain secara soliter, yaitu anak bermain sendiri atau juga dapat dibantu oleh guru. Kedua, bermain secara paralel, yaitu anak bermain sendiri-sendiri secara berdampingan, jadi anak tidak ada interaksi anak satu dengan anak yang lain. Ketiga, ada bermain asosiatif, bisa terjadi apabila anak bermain bersama dalam kelompoknya, misal menepuk-nepuk air beramai-ramai. Keempat, bermain secara kooperatif,
terjadi apabila anak secara aktif menghalang hubungan dengan anak-anak lain untuk membicarakan, perencanaan, dan melaksanakan kegiatan bermain. Kemudian, kedua, kegiatan bermain berdasarkan pada kegemaran anak, yaitu bermain bebas dan spontan. Merupakan kegiatan bermain yang tidak memiliki peraturan dan aturan main. Kedua, bermain pura-pura merupakan bermain menggunakan daya khayal, yaitu dengan memakai bahasa berpura-pura, bertingkah laku seperti benda tertentu, situasi tertentu, atau orang tertentu dalam dunia nyata, tetapi tidak sebenarnya dilakukan. Akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran melalui bermain anak. Dalam menerapkan bermain sebagai bagian dari pembelajaran di pendidikan anak usia dini, sebagai pendidik kita perlu mengetahui prosedur dan langkah-langkah bagaimana yang harus ditempuh. Berikut merupakan beberapa cara penerapan pembelajaran melalui bermain. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan tema kegiatan bermain. Tujuan kegiatan bermain bagi anak usia dini ini untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, yaitu baik motorik, kognitif, kreativitas, sosial, dan ataupun sosial emosional. Ya, kegiatan bermain akan memberikan hasil yang optimal apabila kegiatan itu dilakukan dengan seksama dan tidak secara kebetulan. Ya, yang kedua, setelah kita menentukan tujuan dan tema, yaitu kita menentukan jenis kegiatan bermain. Ya, jenis kegiatan bermain yang harus cocok dengan tujuan dan tema tersebut. Contoh dari jenis kegiatan bermain yang dipilih adalah bermain kreatif. Contohnya dengan menggunakan media pasir. Ya, kegiatan ini bermain kreatif ini dilaksanakan secara bergiliran. Setiap sesi hanya melibatkan maksimal 5 orang anak. Sisanya melakukan kegiatan lain di bawah pengawasan dari guru yang lain. Yang ketiga yaitu menentukan tempat dan ruang bermain. Tempat dan ruang bermain dapat dilakukan di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Ya, selanjutnya yaitu untuk kegiatan bermain dalam rangka mengembangkan kemampuan kreatif ini sebagaimana yang ditentukan dalam tujuan dan tema yang dipilih tadi, yaitu kegiatan bermain kreatif membangun istana pasir, maka kegiatan bermain tersebut cocok apabila dilakukan di area pasir yang terdapat di luar ruangan. 4 yaitu menentukan bahan dan alat bermain. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan bermain, bermacam bahan dan juga peralatan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya secara lengkap. Selama melakukan kegiatan bermain, guru tidak lagi mencari bahan atau perlengkapan yang belum tersedia agar kegiatan bermain berlangsung tanpa hambatan yang akan memberhentikan pembelajaran. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan urutan langkah bermain. Sebelum menentukan urutan langkah dalam bermain sesuai jenis bermain yang sudah tetapkan tadi, yaitu bermain kreatif, membangun istana pasir misalnya, maka perlu ditetapkan pula kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak yang terlibat dalam permainan ini, seperti siapa yang membangun menara, siapa yang membangun benteng, siapa yang membangun jembatan. Kualitas pelaksanaan kegiatan bermain banyak dipengaruhi oleh perancangan kegiatan bermain yang sudah disusun.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan bermain ini merupakan masukan bagi pendidik untuk mengadakan perbaikan dan pengembangan rancangan bermain yang telah disusun. Setelah mengetahui prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh tentang prosedur penerapan strategi pembelajaran melalui bermain, fasilitator juga harus mengetahui tentang alat dan bahan dan cara untuk mengevaluasi hasil pembelajaran anak. Mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan gambaran atau deskripsi pertumbuhan dan perkembangan anak didik yang diperoleh dengan menggunakan alat dan cara tersebut. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai strategi pengelolaan pembelajaran melalui bermain dan STEAM. Mungkin jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.